menara pengawal pernah mengatakan, tidaklah pantas untuk meminta-minta uang dengan mengatasnamakan Tuhan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan gereja. Menurut kami, meminta-minta uang dengan mengatasnamakan Tuhan adalah suatu penghinaan. Itu tidak pantas dan tidak akan mendatangkan berkat bagi para pemberinya maupun tujuan uang itu digunakan. You serious? Dulu, menara pengawal pernah mengatakan, tidaklah pantas untuk meminta-minta uang dengan mengatasnamakan Tuhan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan gereja. Menurut kami, meminta-minta uang dengan mengatasnamakan Tuhan adalah suatu penghinaan. Itu tidak pantas dan tidak akan mendatangkan berkat bagi para pemberinya maupun tujuan uang itu digunakan. Jadi, kita tidak perlu dipaksa untuk memberikan uang kita. Kita mau menyumbang dengan rela untuk mendukung pekerjaan kerajaan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil, jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka.
Jadi, kita tidak perlu dipaksa untuk memberikan uang kita. Kita mau menyumbang dengan rela untuk mendukung pekerjaan kerajaan. Dulu, menara pengawal pernah mengatakan, tidaklah pantas untuk meminta-minta uang dengan mengatasnamakan Tuhan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan gereja. Ini adalah majalah Menara Pengawal edisi November tahun 2018 berjudul Hadiah apa yang bisa kita berikan kepada Yehuwa? Yesus pernah berkata, lebih bahagia memberi daripada menerima. Itu juga berlaku untuk hubungan kita dengan Yehuwa. Yehuwa sudah memberi kita banyak hadiah yang membuat kita bahagia. Tapi, kita bisa lebih bahagia jika kita memberikan hadiah kepada Yehuwa. Hadiah apa yang bisa kita berikan kepadanya? Amsal 3:9 berkata, hormatilah Yehuwa dengan barang-barangmu yang berharga. Barang-barang berharga itu termasuk waktu, bakat, kemampuan, dan harta kita. Jadi, kita memberi Yehuwa hadiah dengan memberikan hal-hal itu untuk mendukung organisasinya. Dengan begitu, kita pun akan semakin bahagia. Bagaimana agar kita tidak sampai lupa untuk menyumbangkan harta kita sebagai hadiah bagi Yehuwa? Rasul Paulus memberitahu sidang jemaat di Korintus untuk menyisihkan uang agar bisa menyumbang. Sekarang sudahkah Anda memahami mengapa 8 orang ini yang menyebut sebagai badan pimpinan sedang meminta-minta uang atas nama Allah Yehuwa? Mereka bukan saja sedang mengemis, tetapi juga sangat munafik karena menuduh gereja meminta-minta uang padahal mereka sendiri juga melakukan hal yang sama. Bahkan lebih parah dan bejat lagi jika Anda menyaksikan playlist video apa bisnis dan sumber kekayaan organisasi ini. Linknya ada di kolom deskripsi.
Rasul Paulus menulis bahwa Yehua mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Itulah tema khotbah ibadah pagi yang dibawakan oleh Saudara Anthony Morris dari Badan Pimpinan. Kita akan membahas tentang uang. Memang, organisasi Yehua tidak pernah meminta-minta uang. Tapi itu bukan berarti kita tidak boleh membahas tentang uang. Sejak dulu, organisasi Yehua punya pandangan yang seimbang tentang itu. Dulu, Menara Pengawal pernah mengatakan, tidaklah pantas untuk meminta-minta uang dengan mengatasnamakan Tuhan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan gereja. Menurut kami, meminta-minta uang dengan mengatasnamakan Tuhan adalah suatu penghinaan. Itu tidak pantas dan tidak akan mendatangkan berkat bagi para pemberinya maupun tujuan uang itu digunakan. Jadi, kita tidak perlu dipaksa untuk memberikan uang kita. Kita mau menyumbang dengan rela untuk mendukung pekerjaan kerajaan. Dan itu berlaku sampai sekarang. Tapi, tidaklah salah untuk membahas tentang uang, khususnya sekarang pada hari-hari terakhir. Karena uang memenuhi segala kebutuhan. Mari lihat poin-poin bagus dari buku Kerajaan Allah Memerintah. Kita mau melihat 3 alasan kenapa kita mau menyumbang dengan rela. Alasan yang pertama, kita mau melakukan apa yang menyenangkan Allah Yehua. Di buku Kerajaan Allah Memerintah, ada kutipan dari kitab 2 Korintus. Dan ayat itu menjelaskan alasan kenapa organisasi Yehua tidak pernah meminta-minta uang. 2 Korintus pasal 9 membahas tentang sumbangan. Mari kita baca ayatnya di buku 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Setiap orang sebaiknya memberi sesuai dengan apa yang dia putuskan dalam hatinya, tidak dengan berat hati atau terpaksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Jadi, kita ingin memberi kepada Yehua dengan senang hati. Saat dana dibutuhkan, organisasi akan memberitahu kita. Misalnya, seperti yang dibahas di pertemuan tahunan, ada semakin banyak bencana alam. Dan organisasi menghabiskan jutaan dolar untuk membantu saudara-saudari kita. Tapi soal memberi, itu keputusan masing-masing. Seperti yang dikatakan ayat tadi, memberi sesuai dengan apa yang dia putuskan dalam hatinya, tidak dengan terpaksa. Jadi, kita tidak akan meminta-minta atau mempermalukan orang lain, misalnya dengan berkata, "Kamu kan punya banyak uang, harusnya kamu menyumbang lebih banyak." Itu bukan urusan kita. Jadi, meski kita membahas tentang uang, kita tidak akan memaksa orang lain untuk menyumbang, padahal sebenarnya dia tidak rela.
organisasi kita berbeda dengan kebanyakan gereja yang ahli dalam memaksa orang untuk menyumbang. Alasan yang kedua bisa kita lihat dalam prinsip yang Yehuwa berikan di dalam hukum Musa. Nah, mari kita buka buku Ulangan pasal yang ke-16. Memang ini ditujukan untuk orang-orang Israel, tapi prinsipnya juga berlaku bagi kita sekarang. Mari kita baca Ulangan 16 ayat yang ke-16 dan 17. 3 kali setahun, semua pria harus datang ke hadapan Yehuwa Allah kalian di tempat yang Dia pilih, yaitu pada perayaan roti tanpa ragi, perayaan minggu-minggu, dan perayaan pondok daun. Perhatikan, tidak ada yang boleh datang ke hadapan Yehuwa dengan tangan kosong. Masing-masing harus membawa pemberian yang sesuai dengan berkat yang Yehuwa Allah kalian berikan kepada kalian. You serious? Nah, coba pikirkan. Ulangan 16, ayat yang ke-16 dan 17. 3 kali setahun, semua pria harus datang ke hadapan Yehuwa Allah kalian di tempat yang Dia pilih, yaitu pada perayaan roti tanpa ragi, perayaan minggu-minggu, dan perayaan pondok daun. Perhatikan, tidak ada yang boleh datang ke hadapan Yehuwa dengan tangan kosong. Masing-masing harus membawa pemberian yang sesuai dengan berkat yang Yehuwa Allah kalian berikan kepada kalian. Nah, coba pikirkan. Itulah yang Yehuwa sampaikan kepada semua orang Israel yang datang ke perayaan-perayaan itu. Jadi, baik yang punya banyak harta maupun mereka yang kurang mampu, ya meski mereka umat Allah, tetap saja waktu itu ada yang kurang mampu, tetap tidak ada yang boleh datang dengan tangan kosong. Nah, ini pelajaran yang bagus untuk kita semua. Tidak soal apa keadaan kita, entah kita melayani di Betel atau di lapangan, kita perlu tetap memberi kepada Yehuwa. You serious?